saudara-saudaraku pemirsa seluruh yang ada di Nusantara dan saudara-saudaraku yang saya cintai, mobil khusus sahabat-sahabat saya di Majelis Taklim Haji Roso, mobil khusus guru kita Bapak Ustadz Madinah, Bapak Ustadz Mahyudin, Bapak RT Abdurrahman selaku Ketua Majelis Taklim Haji Roso, dan seluruh bapak-bapak para asatid kiram yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya. Insya Allah berkumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa dalam rangka thalibul ilmi, mengharapkan ridho Allah, mencari ilmu Allah, dan juga menghilangkan kebodohan agar supaya kita semua, hidup kita semua senantiasa terarah dan diarahkan oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada beberapa hal yang tentunya kita harus tahu, tapi juga tidak hanya tahu, harus paham. Tidak hanya paham, juga harus sadar. Tidak juga sadar, juga harus matang. Jadi ujungnya adalah matang. Yang kita cari ini apa? Yang kita cari adalah yaitu ridho Allah. Ada yang mengatakan ridho Allah itu gampang Pak Ustadz, iya. Ada yang mengatakan juga sulit Pak Ustadz, iya. Semuanya iya ya. Nah, maka yang paling terpenting sebelum membahas yaitu mencari ridho adalah mencari guru dulu. Paling tidak yaitu guru yang sudah yaitu memiliki satu pengetahuan minimal seminimal mungkin itu, yaitu sama seperti gurunya sampai terus sampai ke ujung paling tidak yaitu sedikit banyaknya niru Rasulullah. Ya, ini yang tidak diajarkan oleh Fakultas Umum Munafid sekaligus. Kenapa? Karena di kitab Maulid Al-Berjanji, kenapa? Yang saya bawa ini adalah salah satu kitab Maulid Al-Berjanji, di mana Maulid Al-Berjanji ini dulu waktu masih saya di kampung alias masih kecil, inget-inget, upit-upit ya kan, itu diajarkan tentang Maulid Al-Berjanji sangat panjang kali lebar alias bacaannya yaitu lama gitu ya. Tapi karena teringat dengan yaitu hadis man ta'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku atau kelahiranku, maka aku akan menjadi syafaat baginya di hari kiamat. Apakah hanya cuman itu? Nah, itu tuh pertanyaannya. Nanya sendiri, jawab sendiri, dan nggak apa-apa ya. Apa cuman baca-baca toh? Ya, sekarang yaitu kita baca sekaligus artinya. Silakan dapat dipesan yaitu di toko online yang ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya. Rasulullah itu memiliki sifat yang namanya pemalu, tapi tidak malu-malui. Ya, sifatnya apa? Pemalu. Itulah Rasul kita, itulah pemimpin kita. Kalau mau mencari pemimpin, mencari yaitu salah satu yang patut kita contoh adalah syadidul haya, yang pemalu. Paham ya? Pemalu ya. Wa tawaddu'i yakhsifu na'lahu. Yang kedua sifatnya itu rendah hati. Nah, ini jelas. Ini coba cari fakultas mana yang mengajarkan tentang ilmu tawadu. Susah, ini ilmu yang sangat susah dibutuhkan, yaitu apa namanya mujahadatun nafsi. Ya, mujahadatun nafsi. Apa buktinya? Yakhsifu na'lahu wa yarqa'u saubahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahli bisairatin sariyah. Yaitu kalau beliau terompahnya lepas alias copot, itu disol sendiri. Loh, disol sendiri. Sahabat bukannya malah nggak mau menerima, bener-bener mau ngalah berkah, disol sendiri. Tidak mengandalkan tawadu. Khususan ini namanya fakultas akhlak. Ya kan? Kenapa? Karena udah ngobrolin akhlak itu udah ngobrolin paling enak, udah ilmu paling sakti alam dunia itu ilmu akhlak. Siapa pencetusnya? Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Wa yarqa'u saubahu, apa baju beliau itu sobek? Iya, itu dijahit sendiri. Ya kan?
Ustadz kan dulu kan belum ada namanya permak lab gitu. Ya, bahasa kita ya. Ya belum ada tailor lah, tailor ya, belum ada penjahit kayak Kang Din belum, ya kan belum. Nah, maka kalau misalkan ada tukang jahit ya datanglah ke Kang Din biar supaya sama-sama bagi rezekinya ya. Ini soalnya nanti di-share orang banyak nih Kang Din. Ya, hubungi nanti nomor ini nih, lihat aja di bawah. Mana Pak Ustadz bawahnya. belum diedit, Itu Rasulullah. Kalau misalkan beliau bajunya sobek itu dijahit sendiri. Bukan berarti sahabat-sahabat nggak mau, bukan, tapi beliau selalu lakukan sendiri. Ya, wayahlubu syatahu juga memerah sapi ya, memerah kambing juga sendiri. Memerah kambing, susu kambing. Ya kan? Semua dilakukan sendiri selama beliau bisa. Kita berusaha betul. Ini kita punya kedua tangan, kedua kaki, selama kita bisa kerjakan sendiri. Paham ya? Ya. Ini maka saya pokoknya kalau udah kaitannya akhlak udah paling banter dah. Karena pilihannya itu satu, udah yang lain bos nanti itu dulu. Fokus itu dulu. Kenapa syarat menjadi pemimpin itu ini? Syaratnya ini kalau mau jadi pemimpin. Ya. Kalau pemimpin misalkan dari kalangan orang yang keras tidak bakal jadi. Orang beringas tidak bakal mungkin, nggak bakal awet maksudnya. Ya. Wa yasiru fi khidmati ahli bisairatin sariyah. Beliau pun yaitu sangat baik dalam bergaul, dalam berkhidmat, membantu keluarganya. Ya, membantu keluarganya baik banget begitu, melayani keluarganya dengan perilaku yang baik. Tidak otoriter. Tidak yaitu pemimpin keluarga dia saya kan. Ya kan? Saya nggak arogan, nggak mentang-mentang yaitu karena istri itu kewajibannya hanya taat, seorang suami seenaknya yaitu nyuruh dan nyuruh. Tidak begitu ya, tidak begitu ya. Ada kalanya kita yang menyucikan, ada kalanya kita yang nyapu dan ngepel atau bagi-bagi tugas boleh ya, seperti itu. Begitupun kalau anak sudah gede diajarkan untuk sama seperti bapaknya. Jangan sampai kita punya anak, wah idola saya yaitu tetangga saya. Jangan, paling tidak idola saya bapak saya. Paling tidak begitu. Standarisasi. Jangan sampai wah idola istri saya ya tetangga saya, kan itu kembang desa. Enggak begitu. Ibu saya ya. Nah ini saya ngasih yaitu satu informasi, petunjuk, standarisasi seorang pemimpin. Nggak usah jauh-jauh, kita aja. Ini kita ngobrolin kita nih ya. Kita ngaji untuk kita dan ngobrolin kita. Yang di luar mah ada sendiri dah, kan begitu. Wa yuhibbul fuqara awal masakin. Nih cirinya nih, ciri-cirinya ini beliau itu mencintai fakir dan orang-orang miskin. Cinta betul cinta udah. Memperhatikan orang fakir dan juga ya jangan tidak memperhatikan doang, juga ya bagaimana dia itu tidak fakir dan tidak miskin. Begitu. Ya. Paham ya? Ini saya berbicara fakta. Benar. Iya, tapi Rasulullah itu bagaimana dia itu mengentas dari kemiskinan, dari kefakiran, membantu, ya kan? Inilah yaitu kita punya pemimpin yang nggak ada yang dilihat, udah Rasul, Rasul. Makanya cintai secinta-cintanya udah, ya. Sholawat walaupun gak ikhlas gak apa-apa, diterima insya Allah, diterima. Amalan yang tidak pakai ikhlas ya sholawat. Pak Sofyan nanti sholawat ya. Terus wayajlisu mahum, Rasul itu juga duduk bersama mereka, fakir miskin, ya, seneng. Kenapa? Makanya saya pernah bilang ya ke siapapun bahwa kalau ciri syarat cinta sama Rasulullah duduk sama fakir miskin. Kenapa? Karena beliau ada di situ sebenarnya. Beliau ada di situ. Ada di golongan orang-orang fakir dan miskin. Yang miskin apa, miskin harta gitu ya.
tapi beliau itu semua miskin ilmu. ya kalau miskin ilmu ya misalnya dan kita dijauhkan dari miskin ilmu ya. Amin. Wa ya'udu mardhahum, dan beliau pun yaitu senantiasa menengok orang sakit ya. Wa yusayyi'u janaizahum, selalu yaitu mengiringi jenazah. Begitu pedulinya. Kenapa? Karena bisa melakukan ini. Wah, ini tanya fakultasnya mana, ya kan? Tanya fakultasnya mana. Inti daripada orang belajar dari bawah sampai S1, S mampu, S3, S4 dan sebagainya. Itu ini intinya. Kepedulian, tingkat sadarnya itu tinggi, setinggi-tingginya. Udah yakin dengan pendidikan yang Rasulullah bawa, akhlak yang Rasulullah bawa. Saya benar-benar yakin bahwa inilah yang sesungguhnya pendidikan. Kalau kita didik orang, ada anak yang tadinya nggak benar jadi benar dan menyuruh kebenaran, itu berarti berhasil. Tapi kalau pendidikan ada anak yang nggak benar, kita suruh malah tambah nggak benar, tambah sombong dan sebagainya, ada yang salah. Entah itu niatnya, entah itu apa dan sebagainya. Kita langsung kembali kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW.